Hak angket jangan meleset. DPR RI tadi pagi menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang pertama seusai pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2024. Sedianya, rapat paripurna pasca reses DPR ini menjadi momentum pengusulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Sejumlah anggota DPR dalam rapat bergantian menyampaikan urgensi dan pentingnya penggunaan hak angket dan interpelasi yang dijamin oleh konstitusi. Sebagian masyarakat yang disuarakan oleh legislator resah oleh indikasi kecurangan yang disokong pengerahan sumber daya pemerintah untuk kepentingan elektoral pihak tertentu. Di luar gedung parlemen, massa kelompok masyarakat sipil menyampaikan aspirasi dan desakan agar DPR menggulirkan hak angket, baik legislator yang menginterupsi rapat paripurna maupun massa pengunjuk rasa sama-sama memperjuangkan apa yang menjadi keresahan di tengah publik. Dorongan terhadap hak angket diutarakan dalam rapat paripurna oleh anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan fraksi Partai PDI Perjuangan atau PDIP. Tentu saja, dorongan ini mendapat perlawanan dari fraksi-fraksi yang masuk dalam kubu tertuduh yang disuarakan legislator fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Gerindra. Mereka mempertanyakan tujuan hak angket karena menilai tudingan kecurangan tidak berdasar. Perkembangan di DPR hari ini bisa dibilang mengecewakan. Padahal begitu besarnya harapan kepada wakil rakyat untuk mengambil langkah maju mematangkan pengusulan hak angket. Ketua DPR RI Puan Maharani yang berasal dari fraksi PDIP yang notabene berada di jajaran pengusung Ganjar Pranowo pencetus hak angket bahkan tidak tampak dalam rapat paripurna. Di rapat paripurna, Puan diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dalam pidatonya yang dibacakan Sufmi, Ketua DPP PDIP itu juga sama sekali tidak menyinggung tentang pengajuan hak angket. Walau kader PDIP secara sporadis berulang kali menyatakan partainya akan ikut mengusulkan dan mengegolkan hak angket, sesungguhnya hingga kini belum ada sikap tegas pimpinan partai. Ini berbeda dengan PKS, PKB, Partai Nasdem, bahkan P3 selaku mitra PDIP di Pilpres. PDIP saja yang tampak masih mundur-mundur, bukan maju mundur, karena ketidaktegasan sikap partai. Dengan jumlah kursi terbanyak di DPR, PDIP memang ikut memegang kunci keberhasilan mengegolkan hak angket. PDIP, P3, PKS, PKB, dan Nasdem saling membutuhkan dalam pengguliran hak angket. Dalam hitungan porsi kursi di DPR, kehilangan salah satu fraksi itu saja sudah menyusutkan peluang hak angket hingga ke titik nol. Sikap PDIP yang belum memberikan sinyal terang benderang, mudah-mudahan karena tengah mematangkan kesiapan dokumen pengusulan hak angket, bukan karena mulai tergoda menyeberang ke kubu yang menganggap pemilu 2024 baik-baik saja. Terlebih dari klaim Demokrat dan Gerindra hari ini, indikasi kecurangan dengan pengondisian hasil pemilu sudah kasat mata. Bukan hanya terlihat di perjalanan proses Pilpres, melainkan juga pada pemilu legislatif atau Pileg. Kejanggalan lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang diketuai putra bungsu Presiden belakangan ini menggenapi kecurigaan. Pelaksanaan hak angket akan memberikan kejelasan kepada publik tentang ada atau tidaknya intervensi pemerintah terhadap hasil pemilu. Harapan itu digantungkan kepada kelima fraksi agar segera mengeksekusi usulan hak angket. Sikap fraksi yang mundur-mundur dan saling menunggu hanya akan membuat harapan masyarakat akan angket bisa layu sebelum berkembang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.